Halo, selamat datang kembali di kuliah operasi perpindahan kalor. Kita memasuki materi pertama, yaitu konduksi pada keadaan tunak alias steady state. Istilah tunak berarti besar kalor yang berpindah bukan merupakan fungsi terhadap waktu, alias konstan. Panas dikonduksikan melalui perpindahan energi gerak antara molekul yang berdekatan. Dalam fenomena konduksi, benda bisa jadi bergerak ataupun diam secara makroskopis. Namun, secara mikroskopis, tentu di dalamnya ada atom-atom molekul yang bergerak. Ini yang menyebabkan setiap benda di alam semesta ini memiliki temperatur di atas 0 Kelvin. Nah, jika temperatur suatu benda berbeda dari benda di sekitarnya, energi gerak molekul ini akan berpindah dalam bentuk kalor hingga tercapai kondisi setimbang, yaitu ketika tidak ada lagi perbedaan temperatur. Itulah fenomena konduksi. Konduksi tidak hanya terjadi pada benda padat, namun juga pada benda cair dan gas. Lalu, bagaimana cara menentukan besar kalor yang berpindah dalam fenomena konduksi? Dalam berbagai bentuk perpindahan energi, biasanya laju perpindahannya adalah driving force dibagi resistansinya. Kalian tentu familiar dengan contoh ini. Besar arus listrik nilainya diperoleh dari beda potensial dibagi dengan nilai tahanannya. Persamaan ini juga berarti bahwa untuk memindahkan energi, kita memerlukan driving force untuk menghadapi resistansinya. Dalam kasus konduksi panas, yang menjadi driving force atau penyebab terjadinya perpindahan panas adalah perbedaan temperatur antara dua titik. Dan yang menjadi resistensinya adalah jarak atau ketebalan zat di antara dua titik tersebut. Dengan demikian, laju panas yang berpindah tentulah sebanding dengan dt per dx. Apakah selesai? Tunggu dulu, kita pasti tahu. Dinding logam dan dinding plastik akan menghantarkan besar panas yang berbeda meskipun beda temperatur dan ketebalannya sama. Karena itu, kita memerlukan konstanta untuk menghubungkan laju perpindahan panas dengan nilai dt per dx. Konstanta ini merepresentasikan seberapa baik zat di antara dua titik tadi menghantarkan panas, atau disebut juga dengan konduktivitas panas. Sehingga kita dapatkan bahwa laju panas adalah konduktivitas panas dikalikan dt per dx. Persamaan ini disebut dengan hukum Fourier. Sebagai catatan, Q besar di sini adalah laju panas berupa energi persatuan waktu. Sementara Q kecil adalah laju panas per satuan luas permukaan atau kita sebut sebagai fluks panas. Saat meninjau fluks panas, artinya kita meninjau intensitas kalor yang berpindah tanpa peduli seberapa luas area yang ditembusnya. Dalam kondisi nyata, mudah untuk mengukur beda temperatur maupun ketebalan material. Sedangkan nilai konduktivitas panas bergantung pada jenis materialnya. Kalian dapat menemukan informasi mengenai konduktivitas panas dari banyak sumber. Buku Gean Koplis pun menyediakan referensi konduktivitas panas beberapa material di tabel 4.1.1, Appendix A3, dan Appendix A4. Kalau lagi senggang, boleh nih kalian baca-baca dan analisis. Gas memiliki konduktivitas panas yang lebih rendah dari padatan karena jarak antara molekulnya lebih renggang. Material seperti rock wool sering digunakan sebagai insulator karena banyak mengandung udara. Es jauh lebih konduktif dari air, sehingga nilai K pada makanan beku lebih besar dari makanan biasa. Oke, di segmen video berikutnya, kita akan membahas contoh-contoh soal mengenai konduksi tunak ya.